Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas beberapa materi penting nih dari perpustakaan BP3 Curug. Fokusnya soal dunia penerbangan Indonesia. Oke, Kita punya ringkasan buku Hukum Penerbangan yang terkait sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, terus ada Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, sama satu lagi tentang keselamatan penerbangan. menarik-menarik semua topiknya. Iya kan? Nah, tujuan kita nih, mau coba bongkar kerangka hukum sama istilah-istilah kunci yang, membentuk industri vital ini, khusus buat Anda pastinya. Siap ya? Mari kita mulai. Siap. Jadi sumber pertama dulu ya soal UU nomor 1 tahun 2009 itu. Ini menarik karena bukunya nggak cuma ngasih pasal per pasal gitu aja. Oh iya, gimana tuh? Penulisnya coba menguraikan substansi hukumnya dan ini yang unik nih. Dia coba menangkap, semacam suasana kebatinan pas undang-undang itu dirumuskan. Suasana kebatinan. Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi kita biar paham kenapa sih norma hukumnya jadi begitu. Bukan cuma apa isinya, konteksnya gitu. Malah ada referensi ke studi kasus juga, kasus nyata. Oh, menarik itu. Suasana kebatinan, jadi mungkin ada kaitannya sama semangat zaman pasca reformasi gitu ya? Isu kedaulatan ruang udara misalnya? Itu dibahas juga. Sangat mungkin konteks waktu itu kan memang penuh dinamika ya. Dan UU ini kayaknya memang mencerminkan upaya Indonesia buat lebih kuat posisinya di dunia penerbangan. Oke. Buku ini juga menyoroti konsep penting kayak asas cabotage. Tahu kan? Cabotage, yang soal hak eksklusif maskapai dalam negeri buat rute domestik itu kan? Nah, betul. Itu kan tujuannya jelas ya, melindungi pasar domestik kita. Terus, ada juga penekanan soal pentingnya misahin fungsi regulator, ya pemerintah, sama operator. Maskapai, bandara, gitu. Dikit nih ke sumber kedua. Ada Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan. Tapi kayaknya ini bukan kamus biasa ya? Iya, betul banget. Bukan sekedar daftar istilah. Kamus ini cakupannya luar biasa komprehensif. Seluas apa tuh? Isinya tuh macam-macam. Ada istilah hukum, jelas. Tapi juga definisi teknis dari banyak area. Perjanjian angkutannya, operasi bandara, keselamatan, keamanan penerbangan juga. Terus kelaikudalaan pesawat. Wah, lengkap ya. Masih ada lagi, navigasi, leasing pesawat, asuransi, perizinan, sertifikasi personel. Sampai ke kode-kode penerbangan sama singkatan-singkatan yang sering kita dengar itu loh. Kayak, ya ensiklopedia mini lah buat penerbangan. Gila, itu lengkap banget sih. Nah, kalau selengkap itu, sumber rujukannya pasti banyak banget ya. Dari mana aja tuh ngumpulinnya? Nah, itu dia. Sumbernya berlapis-lapis. Mulai dari hukum positif nasional kita, jelas. Terus konvensi internasional yang udah diratifikasi Indonesia. Oke. Ada juga dokumen-dokumen teknis dari ICAO. Itu loh, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Badan PBB yang netapin standar penerbangan global. Ah, ya, ICAO. Pasti jadi acuan utama ya. Banget. Terus ada juga dari artikel para ahli, disertasi, tesis, doktrin hukum, baik common law maupun continental law. Putusan pengadilan juga yang terkait penerbangan, sampai ke SNI, Standar Nasional Indonesia, yang spesifik buat penerbangan kita. Wow, banyak banget ya lapisannya. Ini nunjukin banget kalau penerbangan itu industrinya diatur ketat ya. Di level nasional iya, internasional juga iya. Kompleksitasnya pasti ada tujuannya dong. Tentu. Tujuan utamanya ya standarisasi dan yang paling penting keselamatan. Makanya kamus ini dirancang buat bantu semua pihak. Ya regulator, maskapai, pengelola bandara, pabrikan, akademisi, pengacara, bahkan sampai penumpang kayak Anda. Oh gitu? Iya, biar semua punya pemahaman yang sama soal istilah hak kewajiban. Dalam ekosistem yang rumit ini kan perlu bahasa yang sama gitu. Masuk akal banget. Nah, sumber terakhir nih fokusnya ke keselamatan penerbangan, teori dan problematika. Ringkasannya sih nggak detail ya, tapi judulnya udah jelas banget. Keselamatan itu kan intinya inti ya di industri ini. Oh jelas, tanpa keraguan. Semua kerangka hukum yang tadi kita bahas, UU 01 itu, terus semua definisi teknis di kamus tadi, ujung-ujungnya ya buat bangun dan jaga sistem penerbangan yang selamat. Betul. Jadi buku soal teori dan problematika ini, kemungkinan besar isinya ya tantangan nyata di lapangan, gimana menerapkan teori dan aturan keselamatan itu. Contohnya kayak gimana tuh problematikanya?
Mungkin ya soal implementasi SMS, Safety Management Systems, di maskapai atau bandara yang skalanya beda-beda. Atau mungkin dilema antara tekanan efisiensi, penghematan biaya, sama standar keselamatan yang nggak bisa ditawar. Faktor manusia, human factors, itu juga pasti relevan banget dibahas. Oke, kebayang sih. Nah, jadi nih, setelah kita lihat ketiga sumber ini, apa ya intisari utamanya yang bisa kita tarik buat pendengar kita? Oke. Jadi, penerbangan di Indonesia itu diatur oleh UU spesifik, UU nomor 1 2009, yang ternyata punya latar belakang filosofis dan historisnya sendiri ya, suasana kebatinan tadi. Betul. Terus, aturan mainnya itu didukung sama seabrek istilah dan regulasi teknis yang detail banget. Sumbernya dari mana-mana, standar nasional ada, standar global dari ICAO juga jadi acuan kuat. Iya. Dan semua kerumitan ini pada dasarnya tujuannya cuma satu, menjaga operasi penerbangan yang aman dan teratur. Buat kita semua kan? Persis, tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi satu perenungan menarik nih buat Anda bawa tulang. Apa tuh? Gini, kita tahu kan industri penerbangan itu global banget sisatnya. Acuannya banyak ke standar internasional kayak dari ICAO tadi. Nah, pertanyaannya adalah, gimana Indonesia secara efektif terus menyeimbangkan antara keharusan adopsi standar global itu demi keselamatan dan biar bisa nyambung sama dunia luar, tapi di sisi lain juga tetap menjaga kedaulatan, mengakomodasi kondisi spesifik nasional kita, dan memastikan regulasinya itu pas gitu, relevan sama konteks Indonesia. Iya juga ya. Menyeimbangkan standar global sama kebutuhan lokal. Nah, itu dia. Itu tantangan harmonisasi yang kayaknya akan terus-menerus dihadapi. Menarik kan buat dipikirkan lebih lanjut?